Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS tahun 2021. Buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jakarta, CNBC Indonesia. Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana hingga aksesoris dan brand asing. Bahkan, menurut desainer kondang Ivan Gunawan, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ivan menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah C, sila ketiga. Kita lihat pembahasannya. Untuk memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini merupakan pengamalan Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, poin mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, salah satu poin yang ada dalam sila ketiga pengamalannya yaitu salah satunya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, wujud dari rasa cinta kepada tanah air dan bangsa adalah dengan membeli produk asli Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, saya kasih apa ya tips dan triknya ketika berhadapan dengan soal pengamalan Pancasila. Jadi, kalau sila ke-1 itu berkaitan dengan religiusitas. Jadi keagamaan itu misalkan pertanyaan tentang keagamaan pasti silanya sila ke-1. Kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang humanisme, tentang kemanusiaan. Jadi tentang membantu sesama manusia misalkan ketika terjadi bencana. Nah, itu pasti sila kedua tentang kemanusiaan. Kemudian tentang nasionalisme, sila ketiga itu berbicara tentang nasionalisme, cinta tanah air. Salah satu contoh soalnya seperti ini, pasti silanya pengamalan dari sila ketiga. Kemudian yang keempat itu demokrasi, biasanya musyawarah, kemudian menyampaikan pendapat. Nah, itu biasanya silanya sila keempat. Kemudian yang kelima itu sosial. Biasanya gotong royong, kemudian kerja bakti. Nah, itu masuknya biasanya sila ke-5. Oke, kita ke soal selanjutnya. Doni melihat kucing yang sedang kelaparan. Ia pun tidak berpikir panjang langsung memberi makan kepada kucing itu. Tindakan Doni merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah B, sila kedua. Kita lihat pembahasannya. Butir 7 pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh penerapannya ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Nah, pengamalan dari sila kedua itu salah satunya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan tidak hanya terbatas pada sesama manusia, tapi juga sesama makhluk hidup. Nah, jadi dengan Doni memberi makan kucing yang kelaparan itu adalah pengamalan dari Pancasila sila kedua. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. C. Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan. D. Proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. E. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem sendiri. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah A. Jadi, pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Kita lihat pembahasannya. Jadi ini soalnya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang dua soal sebelumnya itu tentang pengamalan Pancasila. Oke, kita lihat pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pertanggungjawaban atas dilaksanakannya proklamasi. Karena memproklamirkan sebagai suatu negara, maka harus memiliki kaidah penting yang dapat memuat di dalamnya prinsip hak asasi manusia secara universal, sejarah perjuangan Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. Karena setelah Indonesia itu memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, harus punya kaidah penting. Nah, kaidah pentingnya itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat hak asasi manusia secara universal, kemudian di dalamnya juga menjelaskan sejarah perjuangan Indonesia, tujuan negara Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Oke, kita ke soal selanjutnya. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia. Keberadaannya terisolasi dari keramaian publik. Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya. Mereka juga tidak memiliki cara pandang hidup seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat Baduy tidak menggunakan ponsel, laptop, komputer, televisi, dan tidak mengenal berbagai mode fashion. Keadaan ini merupakan bukti bahwa A. Pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan manusia lain. B. Kurang pedulinya pemerintah dan LSM dalam menanggulangi. C. Penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat. D. Pemerintah tidak tanggap terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat. E. Pemerintah memberikan kebebasan pada hak kebudayaan warga negara. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat. Suku Baduy tidak menerima perubahan atau pembaruan dari luar seperti ponsel, laptop, komputer, televisi, dan model fashion yang datang dari luar. Jadi, ketika kita tidak menerima perubahan dari luar, pasti berpengaruh terhadap cara hidup kita. Kalau kita tidak menerima informasi dari luar atau teknologi yang ada dari luar, pasti ya cara hidup kita itu ya seperti zaman dulu, tidak akan berubah. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Beberapa cara menyikapi kemajemukan yang
di antaranya adalah kecuali A. Kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. B. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dilihat oleh masing-masing komponen bangsa. C. Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. D. Kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusif di dalam masyarakat yang majemuk. E. Kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dihargai keberadaannya dan dipandang secara inklusi. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D. Kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusi di dalam masyarakat yang majemuk, karena di sini ada kata kecuali. Nah, ini kan sikap A, B, C, dan E itu adalah cara menyikapi kemajemukan secara baik. Kalau yang D itu cara menyikapi kemajemukan dengan cara yang salah. Kita lihat kata-kata yang D. Kemajemukan tidak harus dilandasi dengan paham inklusi. Nah, seharusnya kemajemukan itu harus dilandasi dengan paham inklusi. Kalau tidak dilandasi dengan paham inklusi, setiap kelompok akan tertutup, kemudian bisa jadi menyalahkan kelompok lain, kemudian terjadi perpecahan, terjadi peperangan, terjadi saling baku hantam atau saling menjelekkan kelompok lain. Nah, seperti itu. Kalau yang A, B, C, dan E itu kan cara yang benar dalam menyikapi kemajemukan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Keberadaan Pancasila baik sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup tidak akan bergeser di negara Indonesia. Keyakinan ini dilandaskan pada A. Pancasila merupakan kekuatan bangsa Indonesia, B. Letak geografis negara kepulauan, C. Kebenaran dan keyakinan terhadap Pancasila, D. Otonomi daerah berasas persatuan, E. Keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah C. Kebenaran dan keyakinan terhadap Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak akan bergeser dari negara Indonesia sebagai dasar negara, sebagai ideologi, dan sebagai pandangan hidup karena kebenaran yang diyakini yang terdapat dalam Pancasila. Kebenaran Pancasila dan keyakinan terhadap Pancasila itu yang menyebabkan Pancasila tidak akan bergeser dari negara Indonesia. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jika Pancasila tidak memiliki hierarki piramidal, yaitu terjadi isolasi antara masing-masing sila, maka sila ketiga saja mengarah pada paham A. Teokrasi absolut, B. Kosmopolitanisme, C. Kaufisme, D. Demokrasi liberal, E. Komunisme atau sosialisme. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah C. Kaufisme. Kita lihat pembahasannya. Jika hanya sila ke-1, teokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kemudian jika hanya sila kedua, akan lahir paham kosmopolitanisme, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Kemudian jika hanya sila ketiga, akan melahirkan paham Calvinisme atau Kofisme, yaitu ajaran mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Kemudian jika hanya sila keempat, akan melahirkan demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kemudian jika hanya sila kelima, akan melahirkan paham komunisme atau sosialisme, yaitu ideologi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi
berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Oke, ada beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, dan terus berjuang dengan semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.